Waktu itu nggak yakin sebenarnya, bisa nggak sih kita nih ke depannya jalan? Bisa. Karena dia bilang kita bisa, karena aku amini itu dan aku yakinnya sampai sekarang kalau kita bisa. Apa doanya Mbak sama Mas waktu hari-hari? Kan pasti kalian juga mengiringi kepulangan Mile dengan doa pastinya dong. Walaupun mungkin saat itu kayaknya dunia tuh nggak jejak gitu kayak ini antara ada apa enggak, ini ngimpi atau enggak gitu kan. Tapi apa doa dari Mbak dan Mas di saat-saat itu? Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang hamba juga, tapi sebagai tempat titipan juga. Bingung kan Mbak? Benar-benar. Kalau aku sebagai seorang ibu ya, saat itu juga ada saat angernya, terus denialnya, terus juga depressionnya juga ada. Saat itu yang pertama aku marah. Kenapa mesti aku yang merasakan? Kenapa kok anakku gitu? Kenapa? Itu pertanyaan. Ya, pasti. Kemudian juga denial, marah, terus kenapa sih kita tuh hidup lama banget di dunia ini? Pengennya tuh cepet-cepet gitu. Itu yang paling itu sih, bahwa melanjutkan hidup tuh buat apa lagi buat sebenarnya. Apa lagi gitu. Sampai kita tuh selalu deep talk-nya tuh, kita kenapa ya kok hidup lama sekali ya? Nanti kalau siapa dari kita duluan tuh, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pembicaraan itu tuh mungkin yang buat orang-orang tabu ya. Mungkin kan ada pasangan-pasangan yang jangan dulu deh kita ngomongin masalah tentang kematian siapa yang kamu dulu atau aku dulu. Cuman kita tuh kayak jadi lebih santai. Deh, gitu. Makan kayak gitu kali ya, pengen cepet-cepet ketemu Mili. Iya kayak gitu. Jadi ke depan tuh rasanya hidup yang masih panjang ini kayak siksaan gitu, boleh nggak ini segera? Boleh nggak sih segera aja, cepet-cepet bukan aja. hal yang baik sebenarnya, karena kan jadinya tidak mensyukuri masih. Cuman memang itu yang dirasakan, bahwa hidup itu masih panjang banget ya ke depan, dan siksaan ini harus kita bawa terus. Dan aku tanya ke teman-teman juga, ada yang datang ke rumah juga punya pengalaman. Aku tanya gimana sih cara keluar dari ini semua, karena kan nggak pernah ada pengalaman ya. Nggak pernah ada apa ya istilahnya, cara step by step untuk keluar dari kedukaan yang ini kan, yang sama. Duka aku dan duka mereka pasti berbeda. Pasti. Iya. Begitu. Bahkan maksudnya ketika ada orang tua yang ditinggal anaknya pun itu juga nggak bisa ada yang sama gitu. Nggak. Itu so personal, dan ya itu benar-benar apa ya, jalan kehidupan orang tuh beda-beda ya itu gitu kan. So kalau kita tarik itu kan kejadiannya Desember tahun lalu ya Mbak ya. Ini kan belum setahun gitu kan, hampir setahun. Masa berkabung yang sangat berat itu ada di berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, ini yang sangat berat ya. Saya tahu banget pasti nggak akan pernah bisa enteng jalannya, nggak akan pernah. Tapi setidaknya saya yakin pasti warna hitam itu mungkin ada fase pemudarannya lah, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya Mas dan Mbak juga berani, nanti kita akan ngobrol mengenai bukunya juga kan. Tapi sampai berapa lama tuh sampai masa berkabung terberatnya itu berkurang? Yang terjadi, aku itu dari tanggal 2 Desember itu menghitung hari sebenarnya. Jadi kayak ini udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Terus aku membandingkan hari ketiga dan hari ketujuh. Oh ternyata ketujuh lebih enteng. Oke. Ternyata yang kemarin tuh gelap banget. Padahal waktu pas hari ketiga misalnya rasanya masih bisa nih. Karena kan masih banyak orang. Iya. Pas hari ketujuh kok tanggal 3 kayaknya gelap banget. Terus mulai agak enteng. Di bulan 1 ketemu tanggal 2 lagi kan, setiap tanggal 2 aku ngitung. Kok berat lagi? Karena kan kita memakamkan dia tuh sebenarnya hanya di depan rumah. Jadi kami itu kompleknya dekat dengan makam. Pereng, iya, dengan kuburan gitu ya. Iya, jadi kalau kita ngeliat ke depan tuh ya Ade itu ada di situ gitu. Jadi cuma tertutup dinding aja. Nah, itu yang kadang jadi dia ada di sana, yang langsung keingat lagi. Dan itu aku mengingat, misalnya sekarang pun aku merasa bahwa udah terang nih. Nanti mungkin bulan depan aku akan melihat ke sini. Ini you'll never know. Ini berat banget ya. Nah, itu yang aku pikir mungkin 3 bulan pertama berat banget. Sekarang masih berat. Cuman tentu saja perlahan aku rasa sudah lebih enteng, dan bisa berkegiatan lagi. Mungkin karena aku distract ke sesuatu yang lain juga. Kerjaan, tanggung jawab, banyak keluarga gitu kan.
mungkin yang buruknya dari aku adalah aku menghindari tadi misalnya nonton video tadi sebenarnya kalau melihat itu aku akan Gampang banget jadinya attach ke tanggal 2 hari itu ya. akan jadi hari yang buruk Iya. kalau melihat itu lagi gitu. Mungkin trigger atau apa gitu. Makanya aku sih sebenarnya menghindar justru begitu. Sampai nanti day by day baru bisa melihat lagi gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau Mbak Fani? Buat aku setiap hari berat ya. Setiap hari berat karena kan untuk orang yang stay di rumah Ya. as a full time mom itu berat sekali karena setiap hari kan emang aku sama dia. Walaupun ada kakaknya, walaupun ada adiknya, itu tetap berbeda. Berasa. Itu tetap rasanya tuh beda. Dalamnya itu tuh beda. Kayak simple kayak nyuapin, biasanya aku nyuapin tuh kayak langsung 2 gitu kan, 2 orang mangap, ini kayak cuma 1. Mandiin juga beda. Sama menyusui. Jadi alhamdulillahnya Mili ini emang anak baik sekali. Dia itu mengajarkan aku, karena kan Mili itu waktu itu masih sekitar kurang lebih 1 tahun waktu aku hamil lagi. Enggak tahu sebenarnya hamilnya kesundulan itu. Nah jadi aku masih full ASI. Jadi hamil pun aku menyusui, kemudian lahiran pun aku nyusunya tandem. Jadi dia mengajari aku untuk punya pengalaman kayak gitu. Yang nggak semua mungkin ibu-ibu punya gitu. Nyusui yang paling berat sebenarnya. Karena biasanya aku menyusui 2 anak sekaligus gitu ya. Ini cuma 1. Itu dan menyusui kan setiap hari ya. Dan itu yang bikin aku beratnya tuh di situ, di saat-saat menyusui sebenarnya. Dan pastinya hari-hari Mas Barka dan juga Mbak Fani ini tetap berjalan sampai dengan saat ini. Jadi terima kasih sekali bahwa maksudnya mau bercerita lagi. Karena saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah buat Mas Barka dan juga Mbak Fani. Tapi berbicara mengenai cara mereka untuk bagaimana mengenang kehadiran Mili. Sampai saya tadi sempat screenshot sebuah statement deh kalau nggak salah sebentar ya. Karena saya baca banget bahwa kok orang tua ini tuh caranya mereka menghadirkan anak mereka tuh, aku tuh nggak mau memori tentang adik itu fade dan memudar. Dan aku nggak mau adik cuman adiknya di buku Yasin. That's why supaya tidak memudar, mereka menulis sebuah buku dengan judul Mili Kecil dan Pemilik Paket Misterius. Nah, coba kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Let's check it out. Oh, artikel ya, oke. Lihat. Artikel. Buku cerita Mili Kecil bakal terbit sampai dengan 18 tahun. Bahkan mereka sudah mempunyai cita-cita gitu ya. Untuk kayak, udah aku akan terbitin sampai 18 tahun. Sedikit dulu tadi aku udah sempat lihat buku Mili Kecil ini. So what is the moment sampai akhirnya, karena buat aku baru pertama kali mungkin melihat orang tua yang dengan waktu yang cukup cepat, kurang dari setahun, pengen mengabadikan kehadiran mendiang anaknya dalam sebuah buku. Dan bukunya nggak serem. Bukunya lucu banget, so cute banget gitu. Dan lucunya ada misterinya, bener-bener gemes banget gitu ya. Jadi apa momennya kok sampai akhirnya Mbak dan Mas ini bikin, oke deh bikin buku deh. Dan ceritanya ini gimana prosesnya? Pada suatu waktu memang aku dan Fani memang suka dengan buku ya. Apalagi membacakan buku ke anak. Ke Daya waktu itu ketika Mili belum ada, kami mengoleksi buku anak untuk kami bacakan ke mereka. Ada sempat terbersit kita bikin buku anak yuk, untuk misalnya ketika anak lagi susah makan, kita bikinkan buku supaya orang mau makan, supaya anak kita mau makan. Cuman itu terlewat begitu saja. Nah itu keinginan itu menjadi kuat ketika kami kehilangan Mili, dan yang bisa kami lihat hanya foto masa lalu, hanya video-video masa lalu yang mungkin lama-lama akan terasa begitu jauh. Mungkin kita nanti 2030, 2040, sementara Mili masih di 2022. Nah itu yang membuatku, aku bilang ke Fani, kita bikinin buku yuk, jangan sampai Mili itu terlupakan. Minimal buat kita sendiri, buat keluarga. Bahkan aku mau pinjam dulu bukunya, boleh nih sedikit buka buku juga ya, bahwa Mili Kecil dan Pemilik Paket Misterius, lihat deh. Dia tuh benar-benar terilustrasi dengan manis sekali. Ya ini aku kasih ya tuh biar nggak kena cahaya.
Iya. cerita-ceritanya. Terus juga ini kayak ada series gitu nggak sih? Atau mungkin satu cerita ya? Satu cerita. Satu cerita dalam tapi satu kayak ada teka-tekinya dan lain-lain. Dan faktanya, sorry. Dan faktanya bahwa pada saat pertama kali buku ini diproduksi Mas Barka dan juga Mbak Fani dengan biaya sendiri. Bahkan untuk memasarkannya ada orang-orang yang pengen memilikinya diberikan secara gratis. Iya. Why? Karena kita pengen milih temannya banyak sih sebenarnya, itu aja. Jadi pengen dia punya yang kenal banyak, terus temannya banyak, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan maksudnya biaya produksi buku kan juga, maksudnya ini juga pada ilustratornya gitu kan. Nggak sedikit ya pemirsa gitu kan. Silakan Mbak Punten. Soalnya dulu keinginan banyak ya, aku ambisi orang tua kan biasanya besar ya, pengen milih abadi, pengen milih menjadi taman bermain, banyak pokoknya waktu itu kepinginan supaya milih itu nggak hilang. Terus aku kepikiran lah bikin naskah ini, kemudian ini pun aku ambil dari segala hal yang dia sukai ketika hidup. Oke. Jadi Mili itu suka bermain di depan rumah, ketemu belalang, bertemu dengan kaki seribu, bukan buaya ya, bertemu dengan ya pokoknya teman-teman kecil ini. Lalu dia, aku ambillah momen itu menjadi sebuah karakter, menjadi cerita yang terus berlanjut. Sehingga kalau kita membuat kenangan baru dengan Mili ya kita bikin cerita baru yuk. Gitu. Terus aku share di Twitter kan waktu itu tanggal, aku berkejaran dengan ulang tahun, makanya aku pengen bikin ini cepat. Aku bikin persembahan ini ulang tahun Mili itu 23 Mei 2023. Which is ya, untuk yang kedua tahun ya. Pokoknya harus jadi, makanya terasa cepat kan. Dan jadinya pun nggak mau aku jualan, mau aku buat keluarga aja. Misalnya ada teman main ke rumah, dikasih. Terus aku share ke Twitter, ternyata banyak yang mau. Karena alasannya apa? Karena suka biasanya kan? Ya, suka dengan ilustrasinya dan mungkin aku kan bilang bahwa tahun lalu saya kehilangan Mili, kali ini saya ingin mengabadikan Mili, siapa yang mau kenal sama Mili silakan ya. Nah, balasannya adalah orang tua yang memperkenalkan anaknya, halo Mili, ini misalnya siapa, iya kak siapa, pengen kenalan sama kamu gitu. Terus aku bilang buku ini tidak dijual, tetapi dibagikan kalau ada yang mau. Ya aku pikir yang mau paling 10, 20, 30 kan. And then the first aku cetak 300 pertama. Lalu? Habis. Terus ada suatu media ngangkat, naik lagi kan. Sehingga waiting listnya menjadi 4.000. Wow, sampai sekarang? Akhirnya aku cetak lagi 1.000 karena kan ya ada keterbatasan juga kan. Aku tidak bisa memenuhi semuanya 1.000. Total jadi sudah berapa yang keluar? 1.300 yang sudah aku bagikan secara gratis buku ini. Waiting listnya hampir 5.000. Iya. 5.000 untuk para donatur yang ingin memiliki ini, saya bantuin aja gitu ya. Kayak nggak akan pernah ini karena aku yakin itu akan menjadi sebuah history yang ini ya. Tetapi memang pada saat itu akhirnya aku kasih solusi adalah ada nggak penerbit yang mau nerbitin. Dan aku kan sebenarnya penerbit. Tapi aku nggak nerbitin ke penerbitku, aku menawarkan ke penerbit sister lah mau nggak nerbitin. Ternyata, jadi jawabannya? Oke mau, jadi ya ini minggu depan sudah di seluruh toko buku Indonesia. Wow, dan itu udah preparation berapa? Iya. Berapa eksemplar? Berapa? Aku cetak 1.500 lagi. Udah ada di toko buku. Toko buku ya? Iya. Tapi kenapa harus 18 tahun? Karena aku ingin menyimbolkan dari kehidupan dia yang 18 bulan. Jadi satu cerita mewakili 1 bulan. 1 bulan kehidupannya. Begitu. Dan aku pikir 18 juga usia dewasa. Aku mengantarkan Daya, jadi aku bacakan ini ke Daya terus sampai dia dewasa. Mungkin cerita ini juga akan ikut tumbuh bersama kakak-kakaknya, adik-adiknya, begitu. Cara Mas Barka sama Mbak Fani untuk meresponi kejadian yang sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak pernah diharapkan oleh siapapun, dan pastinya menyembuhkan luka, itu mungkin juga relate bersama dengan orang tua lainnya yang mungkin harus tinggal sama anaknya. Bahkan anak, maksudnya dengan seorang ibu atau seorang wanita atau seorang siapapun yang membaca, itu mudah sekali untuk merasakan kedukaan dari Mas Barka dan juga Mbak Fani tentunya. Tapi kalau boleh saya tanya, biasanya dalam sebuah luka atau dalam masalah yang berat,
suami istri itu kan susah menghadapinya ya. Apalagi ini saya bisa bilang bahwa lukanya bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai ayah dan ibu, dan sebagai seorang pribadi juga gitu. Sebagai seorang Mas Barka dan juga Mbak Fani yang harus kehilangan anaknya. Itu Mas sama Mbak akhirnya menyikapinya seperti apa, dan aku tambahin lagi bahwa kadang-kadang mungkin laki-laki kan terlihat santai ya. Padahal sebetulnya dia yang menyimpan lukanya tuh sungguh dalam, tapi dia nggak bisa bergerak karena dia adalah kepala keluarga, atau dia karena laki-laki yang tidak semudah wanita lah untuk melepaskan emosi-emosinya seperti menangis dan lain-lain. Cukup dimengerti? Kepanjangan nggak ya? Mudah-mudahan nggak? Ngerti. Oke, siap, silakan. Sebagai laki-laki ya, Yes. menghadapi ini berdua bersama istri memang nggak terbayangkan, dan aku berkecamuk dengan pikiran bahwa apakah saya sudah gagal. Itu berulang-ulang terpikirkan. Kemudian pada satu momen di hari keberapa memang kami belum tahu berpijak mau kemana, tapi pada akhirnya kami berpelukan dan bilang, ayo kita lanjutkan lagi yuk. Pasti kita semua bisa. Jadi aku bilang bisa, Fani bilang bisa. Dari situ aku pikir berarti aku tidak berpijak sendiri, aku berpijak bersama satu keluarga ini. Begitu. Kemudian sebagai seorang laki-laki yang aku pikir, apa ya, mungkin ada yang bilang ini toxic masculinity itu apa, bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis loh gitu. Memang pada satu titik tertentu aku menangis, cuman setelah itu mungkin Fani juga jarang melihat aku menangis ya. Itu aku amini, jadi nggak apa, bebannya di saya berdiri duluan ya gitu. Saya aja yang menghadapi keberanian, harus memberanikan diri. Misalnya ketika membuat buku ini kan saya harus mengenang lagi, harus membuka video lagi, harus apa, itu sebenarnya sesuatu yang menurutku lumayan menguras tenaga. Pasti. Dan itu nggak apa-apa, aku hadapi saja gitu. Walau nggak tahu mungkin pas, tapi di balik itu menurutku tentu saja perjuangan Fani jauh lebih, dan yang dihadapi jauh lebih berat, karena bagaimanapun Mili itu datang dari rahim dia, lebih dekat dengan dia, dan kalau kakaknya kan Daya, sebenarnya dekatnya sama aku. Mili itu sebenarnya lebih dekat ke ibu, dan aku justru semakin hancur lagi karena kenapa dulu nggak banyak momen sama dia. Begitu, itu yang aku sayangkan, yang aku mungkin sesali, yang nggak aku pingin membalas itu dengan oke, aku setiap hari akan memikirkan kamu dengan membuat buku ini. Jadi tidak satu hari pun aku melupakan tentang Mili, begitu. Apa nih? Iya. Saya kalau aku sebagai ibu rumah tangga ya, yang namanya ibu rumah tangga dengan sudah berat dengan pekerjaan domestik, kemudian ditambah lagi dengan rasa kehilangan, itu setiap hari itu berasa seperti neraka gitu, kayak cepet-cepet keluar dari sini, cepet-cepet gitu. Cuman semakin kita merasa untuk cepet-cepet itu semakin nggak bisa ternyata. Sampai pada akhirnya ya tadi suami aku bilang kalau bisa kok kita gitu, bisa kok kita. Aku sebenarnya nggak yakin sebenarnya, bisa nggak sih kita nih ke depannya jalan, bisa. Karena dia bilang kita bisa, karena aku amini itu dan aku yakinnya sampai sekarang kalau kita bisa. Ya kita sampai hari ini ya living her life lah. Iya. Waduh, it's hard, right? Okay. So, saya yakin doa di tanggal 20 sekian Desember sama sekarang doa di tanggal 20 sekian Agustus pasti berbeda. Ya. Apakah sudah menemukan jawaban? Rasanya terlalu dini, tapi saya mau tanya ini. Apakah sudah menemukan jawaban? Kenapa ya Mili itu dititipkannya cuma 1,5 bulan? Setengah tahun ya. Sorry, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jawaban aku sebenarnya setiap hari bertanya, kenapa sih ya Allah, kenapa ya Allah gitu. Cuman yang namanya manusia cuma dititipkan. Aku juga di saat-saat masa-masa berkabung mencari apa ya, mencari jawaban atas spiritual
Jadi aku mendengarkan kajian-kajian kayak gitu untuk menguatkan batin aku sebenarnya. Karena kan kalau ada tamu datang dihadapin ya, move on ya, kayak gitulah biasa ya. Gak apa-apa, nanti ada gantinya. Tapi kan dalam hati ganti gitu. Tetep Barangan aja nih orang Iya. ngomongnya ganti. Kan tetap aku butuh asupan-asupan spiritual yang bisa menguatkan rohani aku dan juga mental aku gitu. Sampai di suatu hari aku ada menemukan kalau anak di agama Muslim tuh anak yang berpulang terlebih dahulu di usia sebelum dewasa, dia itu sudah otomatis di surga. Dan dia nantinya akan memberi syafaat manfaat ke kedua orang tuanya untuk bisa mengajak kedua orang tuanya itu masuk surga. Istilahnya kita dapat golden ticket untuk masuk surga. Itu yang menguatkan aku sebenarnya. Kalau janji Allah tuh nggak pernah bohong. Ya, Tuhan nggak pernah bohong. Iya. Jadi itu yang mungkin apa ya, faith ya. Iya, iman. Kepercayaan akan itu sih, kalau kita nanti ketemu lagi kok. Nanti dia akan ngebantuin kita gimana caranya kita hidup ini, living her life as the best as we can gitu. Jadi biar nanti nih adik ngebantuin kita tuh nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu capek. Ya. Get the point. Jadinya kepercayaan akan itu sih, kalau ini tuh dunia ini sangat fana, sebentar sekali. Ya udah kita hidupin hidupnya dia, kita jalani hidup ini semampu kita, sebisa kita, sebaik mungkin sampai nanti akhirnya kita ketemu lagi. Ini cuma sementara, itu sih yang menguatkan aku ya sampai saat ini. Hampir 1 tahun, apakah Milly sempat hadir di mimpi atau mungkin dalam bentuk apapun dari Mbak dan Mas? Iya, mimpi. Cuman di antara keluarga kita, aku yang paling terakhir ya dapat mimpi adik ya. Apalagi tuh anakku yang pertama, tiba-tiba dia tidur terus ngigo ya, ketawa-ketawa gitu, terus suamiku nanya, "Kenapa?" gitu. Iya. Kenapa ketawa-ketawa? Terus dia ketawa-tawa, "Adek," gitu kan. "Kenapa adek?" "Adek Milly udah bisa jalan lagi," gitu. Nah terus habis itu bapaknya ngimpi, terus aku yang paling terakhir malah ngimpi. Jadi Mbak Fani dikasih mimpi apa waktu sama Milly? Gendong dia tapi ketawa sambil ketawa-ketawa. Biasanya kan kita tuh selalu uyel-uyelan ya di kasur gitu kan, selalu nempel-nempel, uyel-uyel gitu. Terus ya itu ngimpi gendong dia, uyel-uyel aja, ketawa-ketawa gitu. So, udah hampir 1 jam kita bersama, saya selalu ya, kita yang nahan napas saya kan, supaya tidak begitu sedih gitu kan. Tapi dari perspektif Mas Barka, Mbak Fani, dan mewakili mungkin orang tua yang harus tinggal sama anaknya. Apa makna kata ikhlas dalam posisi kalian berdua? Bapak dulu. Oke. Ikhlas. Pada titik tertentu memang berat ya. Saya pikir nggak pernah akan ada kerelaan atau keikhlasan yang penuh di pengalaman kami ya, bahwa mungkin kami akan membawa ini terus sampai akhir hidup kami. Kami mungkin tidak akan pernah benar-benar plong, tidak akan pernah benar-benar relief, karena itu kayak udah tergores dan sudah ada lubang, jadi kami harus hidup dengan lubang itu, dan bagaimana kami ya hidup berdampingan lah. Terus adik kan dulu itu tersiksa ya selama beberapa hari, itu pasti sakit sekali. Aku selalu membayangkan itu sakit sekali, berat sekali. UGD. Itu yang sebenarnya salah satu yang aku tidak sulit untuk melepaskan itu. Cuman lama-kelamaan aku juga ada beberapa kalimat dari para praktisi bahwa memang I'm sorry it happened to you, tapi itu sudah terjadi. Sekarang saatnya kita melanjutkan bersama. Nah itu sebenarnya salah satu yang aku pegang, dan aku percaya bahwa Ade udah bahagia. Justru yang lebih dikhawatirkan adalah kami yang masih hidup. Kalau Ade justru udah bahagia lah, udah menemukan, udah nggak ada beban dan apa. Jadi justru doanya, kalau saya berdoa lebih berat ke kami yang masih hidup, kuatkanlah kami, karena buat kami Ade udah bahagia.
gitu sih. Dan keikhlasan itu mungkin aku sih belum ketemu yang mungkin suatu di depan nanti ada atau ada hal yang kami temukan mungkin nanti. Gitu. Kalau Mbak Fani? Sebenarnya mirip, ikhlas ya, bagaimanapun sebagai seorang manusia yang cuma dititipkan ya. Apalagi ibu akhirnya juga melihat waktu itu dia di rumah sakit walaupun hanya berapa jam, cuma kan kita melihat dia tersiksa, itu kan sangat sakit juga. Kita juga merasa tersiksa, kan kita nggak mau anak kita tuh sakit terus-terusan. Of course. Dan akhirnya berusaha ikhlas sampai hari ini pun belum menemukan, cuman kita masih berusaha. Apalagi dengan cerita Ade ini, banyak ibu-ibu yang kehilangan anaknya juga yang akhirnya nge-reach aku via DM, bercerita. Akhirnya di situ kita saling menguatkan. Kita bikin grup, itu kita bercerita saling menguatkan, dan akhirnya kita juga harus ikhlas, cuman ya masih berusaha sih sampai sekarang kan, masih berusaha. Mungkin ada pepatah sekarang yang bilang fake it till you make it gitu ya. Nah itu, kita mungkin Mbak dan Mas masih berada di tahap ikhlas sampai akhirnya nanti kapan ikhlasnya berat nggak tahu, dan mungkin juga cuma Tuhan yang tahu. Betul. Karena sungguh personal ya. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Barka dan juga Mbak Fani. Thank you banget udah mau cerita, dan pastinya I don't know, mungkin akan ada mini series kedua. Dari next ininya dan segala macam, karena saya yakin ini salah satu bentuk cinta orang tua ke anaknya, dan juga bagaimana mungkin kehadiran Mili yang cuma 1,5 tahun, tapi kita nggak pernah tahu efeknya Mili bisa sampai kapan ya. Pemirsa, that was my talk with orang tua dari Mili, Mas Barka dan juga Mbak Fani. Semoga ini juga bisa berinspirasi, dan sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.